Di loteng rumah papan tua pinggiran kota, Rosid duduk bersila di samping kandang kayu kecil. Jemarinya menabur jagung halus ke lantai bambu, sementara sepasang mata bulat abu-abu menatapnya tajam dari dalam jeruji. Seekor merpati putih berdiri di sana, paruhnya mungil, dada membusung, bulunya bersih seperti kapas basah. Namanya Bintang. Setiap pagi, sebelum matahari naik melewati atap seng, Rosid melepaskannya ke udara. Ia akan mengepak sayap kuat, melesat ke langit oranye, berputar sekali di atas sawah, lalu terbang ke arah pasar yang masih berkabut. Rosid menatapnya sampai hanya tinggal titik kecil. Lalu duduk di atap rumah, menunggu suara kepakan khas itu. Menunggu bayangan yang melintas di tanah. Menunggu tubuh kecil putih itu kembali menuki ke telapak tangannya. Selalu kembali. Selalu tepat ke rumah yang sama. Di sekolah, Rosid jarang bicara. Ia hanya anak kurus yang duduk di barisan belakang. Menulis cepat, pulang lebih cepat. Lalu berlari ke rumahnya untuk menatap langit lagi. Dunia luar tak pernah menunggunya. Tapi Bintang selalu kembali. Dan itu cukup membuat Rosid merasa penting. Sayap yang membawa pulang. Semakin hari Bintang terbang semakin jauh. Rosid mulai melatihnya membawa pesan kecil yang diikatkan di kaki. Selembar kertas tipis. Tulisan tangan mungil berisi kalimat pendek. Aku di sini. Ia akan melepasnya dari halaman belakang rumah, lalu menunggu di atap rumah neneknya di ujung kampung. Tak sampai 1 jam, Bintang selalu muncul dari balik langit kelabu, membawa kembali pesan itu. Kadang dengan noda air, kadang dengan bulu yang kusut, tapi selalu kembali utuh. Neneknya hanya tersenyum dari jendela dapur, menyeduh teh jahe sambil menatap cucunya yang menengadah langit seperti menatap harapan. Hati-hati sayapnya, pesan nenek. Jangan lelahkan dia. Tapi Rosid tahu, Bintang suka terbang. Ia bisa merasakannya dari cara burung itu mengepak. Dari suara lembut yang keluar dari dadanya setiap kali ia kembali mendarat di tangan Rosid. Dari tatapan tajamnya yang selalu mengarah ke langit, bukan ke tanah. Hari-hari berjalan dalam pola yang menenangkan. Pagi sekolah, sore melatih Bintang, malam menulis pesan baru. Rosid menulis hal-hal yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Tentang ayah dan ibu yang sudah lama hilang. Tentang rasa sepi yang menggantung di loteng. Tentang keinginannya agar ada satu makhluk saja yang selalu mengingat rumahnya. Dan Bintang menjadi jawaban dari semua itu. Sayap kecilnya menjahit ulang bagian-bagian Rosid yang dulu pernah sobek. Hari ketika langit merobeknya. Hari itu langit hitam seperti besi terbakar. Angin dari selatan membawa bau laut dan debu. Daun pisang melipat ke dalam. Langit pecah oleh kilat. Rosid tahu badai akan datang. Tapi Bintang berdiri gelisah di ambang kandangnya. Mengepak ringan. Menatap pintu terbuka seperti seorang pejalan yang tak bisa menunda langkah. Sekali putaran, lalu pulang. Rosid berbisik. Ia membuka pintu kandang. Bintang melesat ke langit yang kelam. Membelah udara berat. Mengepak keras sekali, 2 kali, lalu menghilang di antara awan gelap. Badai turun tanpa ampun. Hujan mencabik atap seng. Angin menumbangkan jemuran. Kilat menyambar pohon jambu di tepi jalan hingga patah di tengah. Rosid berdiri di teras. Tubuhnya basah kuyup, menatap langit kosong. Menunggu suara kepakan itu muncul dari kabut air. Tapi langit tidak mengembalikannya. Malam turun, hujan masih menari di atap, dan Bintang tidak datang. Hari berikutnya,
Tidak ada bayangan putih melintas di tanah. Hari berikutnya lagi. Tidak ada suara kepakan dari balik awan. Rosid tetap menunggu di atap setiap sore. Matanya merah. Tangannya menggenggam pesan terakhir yang belum sempat ia kirimkan. Jangan hilang. Tapi pesan itu tidak pernah terbang. Dan bintang tidak pernah pulang. Hari-hari berlalu seperti lembaran kertas kosong. Langit biru lagi. Hujan pergi. Tapi atap rumah itu tetap sunyi. Rosid tetap naik ke loteng setiap sore, membuka pintu kandang kecil yang sudah kosong, menabur biji jagung ke lantai bambu yang tak lagi diinjak siapapun. Neneknya kadang menatap dari bawah, membawa sepiring singkong rebus dan berkata, "Mungkin dia sudah menemukan langit lain." Rosid hanya mengangguk pelan, lalu kembali duduk di samping kandang kosong. Menatap keluar jendela seperti seseorang yang menunggu kapal tak terlihat. Malam hari ia menulis pesan baru yang tidak pernah ia kirimkan. "Aku masih di sini." Kertas-kertas itu menumpuk di sudut meja. Berdebu, menguning, tapi tidak pernah ia buang. Karena bagian dari dirinya percaya, kalau rumah menyerah lebih dulu, maka tak ada yang akan pulang. Sayap yang tak lagi utuh. 26 hari setelah badai, suara kepakan itu muncul lagi. Pelan, terseret, seperti daun kering yang dipaksa melawan angin. Rosid sedang menyapu halaman ketika bayangan putih jatuh menabrak tanah di dekat kakinya. Ia terlonjak, lalu lututnya merosot ke tanah. Bintang tergeletak di tanah, basah, kurus, bulu-bulunya rontok di sayap kiri yang menggantung aneh. Matanya setengah terpejam, dadanya naik turun pendek. Tapi ketika Rosid menyentuhnya, mata itu terbuka, menatapnya lemah, dan paruhnya bergerak pelan sekali, menyentuh ujung jari Rosid seperti sapaan yang terlalu letih. Rosid mengangkat tubuh mungil itu perlahan, menempelkannya ke dada. Ia bisa merasakan detak jantung kecil yang nyaris tenggelam. Ia membawanya ke loteng, membungkusnya dengan kain flanel, memberi minum setetes demi setetes dari sendok, dan setiap malam duduk di samping kandang, berbisik, "Kau pulang, kau benar-benar pulang." Hari-hari berikutnya berjalan lambat seperti jam tua. Sayap kiri bintang sembuh pelan, tapi tidak pernah lagi bisa menutup sempurna. Ia bisa mengepak sebentar, melompat 2 ubin, tapi tidak bisa lagi terbang tinggi. Dan entah kenapa, Rosid merasa itu tidak penting, karena bintang tidak perlu terbang jauh untuk menjadi luar biasa. Ia hanya perlu memilih pulang, meski tahu langit pernah menghancurkannya. Terbang tanpa harus jauh. Musim hujan datang lagi. Atap seng menari di bawah hujan deras. Dan loteng rumah itu kembali ramai oleh suara langkah kecil di bambu. Bintang berjalan pelan setiap pagi dari kandangnya ke jendela terbuka, mengepak ringan, lalu melompat ke bahu Rosid. Duduk diam sambil memandang keluar seolah masih mengukur langit. Rosid tidak lagi melepasnya terbang. Ia hanya membuka jendela, membiarkannya menatap awan dari balik rumah yang hangat. Kadang, saat matahari sore menembus celah genting dan mengubah bulu putihnya jadi emas, Rosid menulis pesan baru. "Terima kasih sudah pulang." Ia tidak mengikatnya ke kaki bintang lagi. Ia menaruhnya di rak kayu di dekat kandang, seperti menaruh bunga di altar kecil. Dunia luar masih bising, sekolah masih sama, orang-orang masih jarang menoleh saat Rosid lewat. Tapi ia tidak merasa sendirian lagi, karena setiap kali ia pulang ke rumah itu, ada sepasang mata kecil abu-abu yang menatapnya dari loteng, seolah berkata,
Aku tetap di sini, karena disinilah rumahku. Bintang tak pernah bisa terbang jauh lagi. Tapi setiap kali ia melompat ke telapak tangan Rosid, mengepak pelan dengan sayap yang tak lagi utuh. Rosid tahu, pulang tidak selalu butuh sayap sempurna. Kadang, pulang hanya butuh alasan untuk tetap kembali, meski dunia pernah membuatmu jatuh dari langit.